Di Gurun Nevada, terdapat pangkalan rahasia Amerika Serikat, tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Para saksi mata berbicara tentang proyek-proyek aneh, zona terlarang, dan hal-hal yang seharusnya tidak pernah terlihat. Tapi ini bukan hanya tentang rumor atau alien. Tersembunyi di seluruh planet ini, ada pangkalan-pangkalan yang dirancang untuk situasi terburuk. Bunker nuklir yang terkubur, pusat intelijen yang mengawasi seluruh benua, tempat-tempat yang dibuat untuk bertahan dari akhir dunia. Selamat datang di hitungan mundur pangkalan militer paling rahasia dan terkenal di bumi. Kita mulai dari nomor 50, ledakan 15 megaton itulah yang membuat kompleks Gunung Cheyenne dibangun untuk bertahan. Terletak di Colorado, ini bukan sekadar pangkalan, tapi sebuah kota yang dipahat di dalam granit padat. Terdapat lebih dari 5 hektar terowongan dan 15 gedung 3 lantai di atas 1.300 pegas raksasa untuk menahan gelombang kejut dari serangan nuklir langsung. Tempat ini dulunya adalah pusat kendali Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau North American Aerospace Defense Command. Jika perang terjadi, tempat inilah Amerika memantau serangan rudal. Kini, sebagian besar area ini kosong dan kompleksnya masih berdiri, namun sudah tidak lagi penting. Namun, melindungi sebuah negara membutuhkan lebih dari satu bunker. Nomor 49, jika Washington lenyap di balik awan jamur, pemerintah Amerika Serikat tidak ikut lenyap. Raven Rock adalah pengganti Pentagon, bawah tanah yang akan berfungsi jika Pentagon hancur. Tempat ini punya listrik, air, makanan, dan pusat komunikasi sendiri untuk menjaga negara tetap berjalan, dan baru pernah dipakai sekali. Setelah serangan 9/11 wakil presiden saat itu, Dick Cheney dibawa ke sana. Raven Rock dapat menampung 3.000 pejabat untuk menjaga negara tetap berjalan pasca bencana nuklir. Dan ini bukan satu-satunya rencana darurat. Nomor 48. Tersembunyi 82 km dari Washington, di pegunungan Blue Ridge, ada tempat yang tak pernah disebut pemerintah. Gunung Weather tampak biasa saja. Kantor Federal Emergency Management Agency tampak sepi, tapi di bawah tanah ada bunker 600.000 kaki persegi untuk menampung presiden dan administrasinya saat bencana nasional. Tempat ini menyimpan harta karun nasional Amerika Serikat. Jika Gunung Weather diaktifkan, berarti kita dalam masalah. Walau bunker ini dibuat untuk menghadapi hal tak terduga, markas berikutnya justru bertujuan menciptakannya, nomor 47. Segala hal rahasia dan bisa terbang dibuat di pabrik 42 dekat Palmdale, California, tempat perakitan pesawat tercanggih Amerika. Strategic Reconnaissance, 71 Blackbird F-100, 17 Nighthawk B-2 Spirit, semuanya memulai kehidupannya di sini, saat ini. Pabrik ini mengerjakan F-22, F-35, dan B-21 Raider generasi berikutnya. Peluncuran pesawat bersifat publik, namun aktivitas di dalam hanggar tetap rahasia. Proyek-proyek hitam berubah jadi senjata mematikan, dan setelah ada, seseorang harus memahami cara kerjanya. Nomor 46. Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson adalah lokasi pembongkaran teknologi yang berhasil ditangkap. Pangkalan ini telah merekayasa balik perangkat keras musuh sejak Perang Dunia Pertama, termasuk roket Nazi dan pesawat perang dingin. Sebagian barang itu dipajang di museum, namun banyak yang tidak. Dan rumor tetap beredar bahwa puing insiden Roswell dibawa ke sini, bukan Nevada. Karena jawaban dirahasiakan lama, rumor pun menyelimuti nomor 45. Pangkalan ini lalu menginspirasi Stranger Things. Camp Hero terletak di Long Island, dikelilingi oleh jutaan warga sipil, tempat yang tidak biasa untuk stasiun radar perang dingin. Kontraktor secara tidak resmi mengonfirmasi adanya terowongan bawah tanah. Pada 1992 mantan teknisi mengklaim pangkalan itu melakukan eksperimen manusia seperti pengendalian pikiran, telekinesis, teleportasi, dan manipulasi waktu. Militer membantahnya. Pangkalan ditutup tahun 1982, tapi pada 2008 muncul monster montok di pantai. Hingga kini, kerahasiaan hanya soal teknologi. Dari sini, semuanya soal pengendalian. Nomor 44, di hutan Alaska,
180 antena menjulang ke atmosfer. HAARP dibangun untuk meneliti ionosfer. Resmi sebagai pusat penelitian, namun secara tidak resmi jadi fokus budaya konspirasi. Pengendalian cuaca, gempa bumi, manipulasi pikiran, bahkan penembakan bulan pernah terjadi, namun tujuannya bukan mempengaruhi pasang surut, melainkan menganalisis tanah bulan. Militer menyerahkan pangkalan itu ke Universitas Alaska pada 2015 yang seharusnya mengakhiri teori-teori aneh itu. Kecuali ada pangkalan lain yang lebih rahasia melakukan pekerjaan serupa. Nomor 43, Pangkalan Antariksa Pitufik. Pangkalan ini mengelola wilayah utara dunia, sebelumnya disebut Pangkalan Udara Thule. Pangkalan Antariksa Pitufik berada jauh di Greenland, di atas lingkaran Arktik. Sistem radar dan komando di sini melacak pesawat, rudal, dan satelit yang bergerak antar benua. Landasan pacu 3.000 kaki di sini dapat menampung pesawat militer terbesar dan menjadi jalur terpendek antara Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan orang tak menyadarinya, dan itulah keinginan Pentagon. Kesadaran global hanya penting jika Anda tahu apa yang ingin dihentikan. Nomor 42, Atol Kwajalein, jauh di tengah Samudra Pasifik, adalah salah satu instalasi militer Amerika Serikat yang paling terpencil di dunia. Dan itulah tujuannya. Di sini Paman Sam menguji pertahanan rudal dan melacak objek luar angkasa, termasuk puing-puing. Radar pagar antariksa mampu melacak ribuan objek di orbit, meski ukurannya lebih kecil dari bola bisbol. Beberapa uji coba juga tidak diumumkan secara publik. Tempat itu penuh rahasia, namun tidak sepenuhnya terlarang. SPACEX pernah meluncurkan roket Falcon 1 di sana. Saat sesuatu meledak di langit, Kwajalein biasanya mengawasi. Kita telah melihat pangkalan untuk bertahan dari perang nuklir, mengendalikan langit, dan menyembunyikan senjata di tempat tak terjangkau. Mulai dari sini, lokasi-lokasi semakin strategis dan kontroversial. Beberapa pangkalan hanya ada karena lokasinya dan tidak mengawasi langit. Nomor 41, tempat ini akan menjadi lokasi wisata yang sempurna jika bukan karena merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang paling penting. Diego Garcia berada di tengah Samudra Hindia, strategis untuk menjangkau Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Timur. Pesawat pengebom, kapal selam, dan kapal suplai bergantian beroperasi di sini. Semua harus izin dan warga sipil dilarang berada dalam radius 3 mil laut. Penduduk asli dipaksa pergi, meski kecaman internasional tak pernah hilang. Jika suka pembahasan seperti ini, tekan subscribe. Saya sudah banyak bicara dan riwayat penelusuran saya seperti dokumen dideklasifikasi. Semua pangkalan ini memiliki jangkauan nomor 40 bukan kerahasiaan. Pada 2022 Prancis mengeluarkan jutaan untuk memperbarui pangkalan Angkatan Laut Chalet di Nouméa, Kaledonia Baru, menambah dermaga 130 meter, serta merencanakan penempatan kapal patroli di Pasifik. Kapal ini bisa beroperasi 30 hari tanpa pasokan ulang dan membawa beberapa drone untuk pengawasan. Prancis tak pernah menggelar misi angkatan laut besar di sini. Sejak 1960-an, kini mereka kembali saat Tiongkok kian aktif di wilayah ini. Pangkalan ini bukan hanya simbolis, tapi peringatan. Namun, tak semua ancaman berasal dari armada atau pesawat. Nomor 39, Pulau Plum awalnya benteng militer, lalu pangkalan anti kapal selam, dan akhirnya menjadi pusat penyakit hewan dengan misi mencegah wabah penyakit hewan. Tempat ini dikenal sebagai Laboratorium 527. Banyak yang menganggap batas antara meneliti penyakit dan menjadikannya senjata sangat tipis. Kerahasiaan mengurangi kepercayaan publik pasca pandemi 2020 kini. Tempat ini diurus Departemen Keamanan Dalam Negeri dan semua yang terjadi di sini tetap di sini. Di tempat lain, kerahasiaan dijaga dengan senjata, bukan penyakit. Nomor 38 Korea Utara menyembunyikan senjata nuklir di lokasi yang tak dapat dijangkau musuh. Shinpongdong terkubur dekat perbatasan Tiongkok. Pintunya tersembunyi oleh vegetasi lebat. Satelit menemukan terowongan dan fasilitas bawah tanah yang menyembunyikan rudal Hwasong 15
atau 18. Kenapa di sini? Menyerang berisiko sebarkan radiasi ke Tiongkok bukan ide bagus. Konstruksi mulai 2004 beroperasi sejak 2014. Dunia baru saja mengetahuinya. Kini, kerahasiaan bukan lagi pertahanan, tapi menjadi senjata. Beberapa negara memilih menyembunyikan kekuatan di bawah air. Nomor 37, Pangkalan Angkatan Laut Yulin di Pulau Hainan adalah perisai nuklir bawah laut Tiongkok. Ini markas armada kapal selam nuklir Tiongkok. Terowongan besar di pegunungan memungkinkan kapal selam keluar masuk tanpa terlihat. Amerika Serikat mengalaminya secara sulit. Tahun 2000, satu pesawat mata-mata yang memantau Yulin bertabrakan dengan jet tempur Tiongkok dan harus mendarat darurat. Kapal selam nuklir tipe 95 dan 96 diyakini beroperasi dari sini. Semuanya dipersenjatai rudal balistik yang bisa menjangkau daratan utama Amerika Serikat. Namun, ini bukan satu-satunya pangkalan tersembunyi. Nomor 36, analis menemukan deretan antena melingkar raksasa di Kaliningrad dekat pangkalan udara Armada Baltik. Ini dibuat untuk mencegat komunikasi NATO di wilayah itu. Pembangunan dimulai Maret 2023 tanpa pengumuman publik dari Moskow. Dengan masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO, perbatasan barat Rusia jadi bermasalah. Namun Kremlin kini bisa menyadap lebih intens. Menyadap adalah salah satu persiapan menghadapi konflik. Nomor 35. Area 51 versi Rusia bukan soal alien, tapi Pentagon tetap khawatir. Kopustinyar dikenal resmi telah jadi lokasi uji coba rudal sejak Perang Dingin dan tempat pengembangan teknologi Sputnik. Disinilah Rusia menguji sistem pertahanan udara terbarunya seperti S-500 senjata hipersonik dan penghancur satelit. Penganut teori konspirasi meyakini penelitian alien dilakukan di bawah tanah pada 2024 dan pangkalan ini diserang drone Ukraina. Itu sudah menunjukkan pentingnya tempat ini. Namun, beberapa operasi bukan untuk pengujian, tetapi aksi. Nomor 34, pangkalan ini memfasilitasi serangan drone di luar medan perang yang diakui publik, tersembunyi di dukungan logistik Arab Saudi. Jenkins adalah fasilitas gabungan CIA Arab Saudi untuk menyerang Yaman, meski pasukan Amerika sudah ditarik pada 2003. Pada 2022 pangkalan diperluas dengan gudang amunisi, rudal laut, dan perumahan pasukan. Sejak awal 2024 perlengkapan senilai $3 juta telah tiba. Ini bukan persiapan untuk perang. Ini adalah perang tanpa deklarasi resmi dan Tiongkok juga sedang melakukan langkah-langkahnya sendiri jauh melampaui perbatasannya. Nomor 33, Tiongkok mengklaim hanya punya satu pangkalan luar negeri, namun bukti menunjukkan sebaliknya. Tiongkok membangun fasilitas eksklusif di pangkalan laut Reem, Kamboja yang lokasinya strategis. Berlokasi di Teluk Thailand, ini berarti Tiongkok dapat melewati titik-titik sempit seperti Selat Malaka. Fasilitas ini memang kecil, namun mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Di beberapa negara, kerahasiaan langsung tertanam di lokasi nomor 32 di bawah Tel Aviv, ada markas rahasia. Lokasi 81 terletak di bawah area tersibuk kota. Kamu baru tahu jika salah satu pintu masuknya terungkap online. Di dekatnya ada fasilitas bawah tanah lain yang dijuluki Benteng Zion, terletak di bawah Kiria, sebuah pangkalan militer di tengah kota. Analisis menunjukkan adanya koneksi terowongan di antara keduanya. Iran tampaknya juga berpikir demikian. Serangan rudal pada tahun 2024 merusak bangunan tepat di atas salah satu lokasi ini. Mereka tidak menargetkan warga sipil. Mereka membidik jaringan komando tersembunyi Israel. Sampai titik ini, Anda telah melihat bagaimana kekuatan besar mempersiapkan perang di tingkat tertinggi, kota bawah tanah, pengawasan global, dan pusat komando yang diperkuat. Sekarang fokus pada bagaimana rencana diuji, ditegakkan, dan melampaui batas negara. Nomor 31 Amerika Serikat sebenarnya belum pernah meninggalkan Suriah. Pernyataan resmi menyebut pasukan ditarik 2019, tapi kenyataannya berbeda.
Ada 9 pangkalan di timur Laut Suriah, termasuk zona pendaratan Rumailan. Beberapa menjaga ladang minyak dan gas, yang lain berada di jalur pasokan penting, menghalangi akses Iran ke Laut Mediterania. Pangkalan ini berkembang perlahan tanpa izin pemerintah Suriah. Sementara itu, senjata berbeda diuji di lokasi hitam nomor 30, yaitu Area 51 milik Tiongkok. Luknur tiba-tiba muncul semalam di dekat lokasi uji. Coba nuklir dengan landasan pacu. 3 mil dan pembangunan besar sejak 2021. Sebuah foto bocor menunjukkan pesawat luar angkasa bersayap mendarat di landasan. Diduga versi Tiongkok dari X-37 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Drone hipersonik diyakini diuji di sini. Teknologi militer terbaru Xi Jinping kemungkinan diuji di tempat ini, dan Tiongkok bukan satu-satunya. Rusia telah bersiap menghadapi masa depan seperti ini selama puluhan tahun. Rusia juga membangun kota di dalam gunung. Gunung Yamantau dibangun selama 50 tahun, Uni Soviet sudah bubar, namun penggalian tetap berlangsung. Badan Intelijen Barat yakin ini salah satu kompleks bawah tanah terbesar di dunia. Ahli percaya tempat ini bisa menampung hingga 60.000 orang. Tempat ini mandiri dan siap untuk perang nuklir. Juga diklaim bahwa tempat ini terhubung dengan tangan mati Rusia, sistem yang dapat meluncurkan serangan balasan nuklir bahkan jika kepemimpinan Rusia musnah. Vladimir Putin kabarnya bersembunyi di sini sebulan setelah operasi militer khusus dimulai di Ukraina. Mulai dari titik ini, markas-markas tersebut bukan lagi rencana cadangan, melainkan tempat para pemimpin dunia berharap akan berakhir. Tiongkok juga melihat ke barat menuju wilayah pegunungan. Hanya beberapa tentara berlatih di nomor 28. Setelah perjanjian keamanan 2016, Tiongkok mulai memperluas bekas markas Uni Soviet dekat Kursk, Tajikistan. Alasan resmi, keamanan perbatasan. Tiongkok khawatir setelah Taliban menguasai Afghanistan. Alasan sesungguhnya, markas di ketinggian 13.000 kaki ini ideal untuk pelatihan perang di pegunungan dan sangat berguna jika situasi dengan India memanas lagi. Beberapa lokasi baru diketahui publik secara kebetulan. Nomor 27 Pangkalan Rudal Yasni diketahui karena Rusia membocorkannya. Ini salah satu lokasi peluncuran interkontinental ballistic missile resmi negara itu. Ukurannya sebenarnya jauh lebih besar. Pada 2019 cetak biru muncul usai kontraktor mengunggah berkas sensitif secara daring. Pangkalan ini diduga menguji sistem pengiriman nuklir terbaru Rusia, termasuk senjata hipersonik. Pengaruh Kremlin juga meluas jauh melampaui perbatasannya. Nomor 26, inilah pangkalan yang mempertahankan kehadiran Rusia di Timur Tengah. Dibangun pada 2015 dekat Latakia, Khmeimim membuat Rusia menciptakan zona larangan terbang de facto di Suriah. Pesawat tempur, pembom, pertahanan udara, dan pesawat mata-mata beroperasi dari sini. Jika pangkalan ini hilang, pengaruh Rusia di Mediterania Timur juga akan lenyap. Setelah Bashar al-Assad ke Moskow akhir 2024, masa depan pangkalan ini sempat tidak pasti, namun Rusia mengamankan sewa jangka panjang dengan opsi perpanjangan 25 tahun selama Khmeimim masih ada. Rusia tetap menjadi kekuatan di kawasan ini dan bukan satu-satunya negara yang mengamati serta memposisikan diri di kawasan ini dengan cermat. Nomor 25, ada rumor Tiongkok punya pangkalan di Uni Emirat Arab. Pada 2020, satu intelijen Amerika Serikat memperingatkan Beijing diam-diam membangun fasilitas militer di Pelabuhan Khalifa, Abu Dhabi. Washington memprotes, pembangunan sempat terhenti, lalu segera dilanjutkan lagi. Pangkalan logistik Tiongkok di Uni Emirat Arab menempatkan Beijing di dekat jalur minyak penting dan operasi pengawasan utama Amerika Serikat. Mereka hanya butuh akses, bukan pasukan, tapi pengendalian di Timur Tengah juga tergantung kemampuan memantau semua pergerakan. Nomor 24, Pangkalan Udara Al-Dhafra adalah mata Amerika di Timur Tengah. Markas ini merupakan basis pesawat mata-mata U-2
drone Global Hawk, dan AWACS yang terlibat dalam hampir semua operasi udara Amerika Serikat di kawasan itu. Lebih dari setengah misi Global Hawk dunia dimulai dari sini. Angkatan Udara Uni Emirat Arab dan Prancis juga memanfaatkannya. Jadi ini bukan hanya pusat kekuatan Amerika. Tidak heran, Tiongkok ingin hadir di sini. Pangkalan-pangkalan ini telah menciptakan konflik tanpa pengakuan. Kini, disinilah perang bisa diputuskan. Sebelum tembakan dilepaskan, nomor 23 Google Earth tanpa sengaja menangkap ini di dekat Qingdao. Gambar-gambar itu menunjukkan pangkalan kapal selam baru dan yang telah diperbarui, pangkalan kapal selam nomor 1. Posisinya tidak acak, kapal selam Tiongkok ditempatkan dalam jarak serang ke Taiwan dan Jepang, sangat penting di tengah ketegangan yang meningkat. Armada permukaan mudah terlihat, kapal selam sulit, itulah tujuan utama pangkalan ini. Namun, pelatihan perang kadang butuh pembangunan kota. Nomor 22, Tiongkok menggelar latihan invasi di pangkalan pelatihan Jeriha, pangkalan militer terbesarnya dengan luas lebih dari 386 mil persegi. Di balik temboknya terdapat replika pusat kota Taipei, termasuk istana kepresidenan. Ada juga unit pasukan biru khusus yang dilatih untuk bertarung seperti NATO. Tujuannya jelas, namun siapa yang berlatih dan frekuensinya masih dirahasiakan. Berbeda dengan pangkalan pelatihan Jeriha, beberapa instalasi secara resmi tidak diakui. Nomor 21, Amerika menyangkal keberadaan pangkalan ini. Situs 512 terletak di gurun Negev, Israel, 20 mil dari Gaza, 5 mil dari perbatasan Mesir. Tujuannya adalah untuk mendeteksi rudal dan drone Iran. Ini adalah salah satu alasan mengapa Israel sangat efektif dalam mencegat serangan yang masuk. Paman Sam menyangkal mengoperasikan pangkalan, namun pangkalan itu kini mendukung lebih dari 1.000 tentara. Pentagon menghabiskan puluhan juta dolar untuk bangunan fiktif. Di gurun nomor 20 mesin pencari Rusia mengungkap pangkalan rahasia ini. Pada tahun 2018 Yandex Maps menerbitkan gambar detail Camp Glilot dekat Tel Aviv, markas unit 8, 1.200 unit intelijen, dan perang cyber kesetiaan Israel. Serangan digital ke program nuklir Iran tahun 2025 kemungkinan besar lewat sini. Perang digital adalah hal lain. Tiongkok tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nomor 19 kemungkinan pusat komando terbesar yang pernah dibuat. Citra satelit dari tahun 2025 menunjukkan sebuah kompleks besar sedang dibangun. 20 mil barat daya Beijing dan ukurannya berpotensi 10 kali lipat dari Pentagon. Tidak ada pasukan, tidak ada tanda-tanda yang jelas, dan detailnya masih samar, tetapi para analis meyakini ini adalah pusat komando masa perang yang diperkuat dengan bunker bawah tanah yang dalam, dirancang untuk bertahan dari serangan nuklir. Penangkal nuklir berikutnya tak hanya melesat, tapi juga bersembunyi, nomor 18. Semua tahu Israel punya senjata nuklir, Israel tak menyangkal, hanya bilang mungkin. Pangkalan ini terletak di tengah negara. Gambar satelit memperlihatkan puluhan gua di Stomica, diduga sebagai tempat penyimpanan Jericho. Rudal balistik 2 dan 3 bisa membawa hulu ledak nuklir ke seluruh Timur Tengah. Sistem pertahanan rudal Aero 3 juga beroperasi di wilayah ini. Itu berarti Israel dapat menyerang dan bertahan dari segala pembalasan. Namun, terkadang kerahasiaan saja tidak cukup. Nomor 17, pada 2023 Iran memperkenalkan OGAB, 44 pangkalan udara bawah tanah yang dibangun di batuan padat. Pangkalan ini punya hanggar pesawat tempur, drone, pembom, penyimpanan bahan bakar dan amunisi. Semuanya dilindungi dari serangan udara. Iran menyatakan pangkalan ini tahan serangan pembom Amerika. Benar atau tidak, siapa yang tahu? Iran mungkin punya lebih banyak pangkalan seperti ini, tapi inilah yang mereka perlihatkan ke dunia. Di era modern, intelijen sering lebih penting dari kekuatan senjata. Nomor 16, Royal Air Force Manwith Hill di Inggris Utara adalah salah satu stasiun intelijen sinyal terbesar di dunia. 37 bola golf raksasa memata-matai planet ini.
Setiap perangkat berisi antena untuk mencegat komunikasi satelit, militer, dan sipil global. Bocoran Edward Snowden membuktikan tempat ini terlibat dalam serangan drone dan intelijen perang. Tempat ini juga membantu memperlambat invasi Putin ke Ukraina pada 2022. Inggris bukan satu-satunya negara yang menyadap. Di nomor 15, Pine Gap di pedalaman Australia melihat segalanya. Tempat ini mencegat komunikasi dan memberikan intelijen langsung ke operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya. Penduduk setempat punya pandangan berbeda soal fasilitas ini. Ada yang menyebut tempat ini target senjata nuklir, ada juga yang bilang markas mata-mata. Bocoran Edward Snowden tahun 2013 membuktikan tempat ini dipakai mencegat komunikasi global. Banyak rahasia tersembunyi di lokasi tak terduga. Nomor 14, Inggris membangun markas rahasia di Gibraltar tanpa memberitahu Spanyol. Pada tahun 1970-an, Inggris membuat fasilitas intelijen bawah tanah jauh di dalam Batu Gibraltar. Baru terungkap dalam laporan tahun 2023 Spanyol, yang sekarang menjadi sekutu NATO, tidak pernah diberitahu. Zona terbatas yang masih ada saat ini bisa menandakan markas itu pun masih ada. Britania pernah melanggar etika di masa lalu demi keamanan nomor 13. Porton di Wiltshire bukan tempat Britania merencanakan perang, melainkan menguji senjata pada warganya. Antara 1940 5.989 lebih dari 3.000 anggota militer terpapar agen saraf dalam percobaan, dengan setidaknya 1 korban jiwa. Penelitian itu bermanfaat karena membantu mengidentifikasi Novichok setelah kasus peracunan Rusia 2018. Namun, lokasi berikutnya sangat misterius dan tidak ada secara daring. Nomor 12 ini bahkan tak muncul di Google Maps. Pangkalan udara Vochel di Belanda adalah satu dari 3 lokasi yang tak tercantum di situs itu. Bom nuklir B-60, satu milik Amerika Serikat, diperkirakan disimpan di sana pada 2025. Drone tak dikenal terlihat dekat pangkalan itu, sehingga wilayah udara Belanda ditutup. Belum ada penjelasan resmi. Rusia membantah terlibat. Mungkin terlalu cepat, tapi tidak seperti Belanda, Prancis tidak perlu menyamarkan daya tangkalnya. Nomor 11, Illong adalah pelabuhan utama bagi rudal balistik nuklir Prancis. Kapal selam, hulu ledak, dan rudal disimpan di bunker bawah tanah yang tak bisa diakses warga sipil. Pangkalan ini terbagi zona warna berbeda, memisahkan aktivitas sehari-hari dari realitas nuklir. Zona merah menyimpan dan merawat rudal serta hulu ledak. Zona biru untuk kehidupan normal. Zona kuning adalah dermaga dan pelabuhan. Mulai dari sini, kerahasiaan tidak lagi melindungi negara, melainkan mulai menentukan hasil. Nomor 10, Royal Air Force Groton menangani sekitar sepertiga komunikasi militer Amerika Serikat di Eropa. 25% komunikasi Eropa ke Amerika Serikat melewati sini. Tempat ini beroperasi sejak 1938 dan telah berkembang. Groton bukan hanya kakak besar yang mengawasi Anda, ini adalah kakak besarnya kakak besar. Dan ketika berbicara tentang menguji masa depan, Anda butuh banyak sekali ruang. Nomor 9, area terlarang Woomera seluas 49.000 mil persegi seukuran Inggris merupakan area uji darat terbesar di dunia barat. Kendaraan hipersonik, rudal, dan drone diuji di sini. Hanya ada beberapa area yang bisa Anda kunjungi tanpa izin. Untuk tempat lain Anda memerlukan izin khusus. Pengawasan berada terlalu dekat dengan rumah nomor 8, 90 mil dari pantai Florida. Tiongkok mengintai. Pada Juni 2023 laporan menyebut Tiongkok setuju membangun pangkalan mata-mata untuk mengumpulkan data dari Tenggara Amerika Serikat dan semua pangkalannya. Washington membantah laporan tersebut, lalu mengakui bahwa pangkalan itu memang sudah ada. Mana yang lebih buruk ketika berbicara tentang misi elit, militer juga membutuhkan tempat untuk berlatih. Nomor 7, kegiatan pengujian pertahanan Harvey Point adalah tempat tim Sea, Air, and Land 6 berlatih untuk misi paling terkenalnya, yaitu menemukan Osama Bin Laden.
Replika kompleks pemimpin Al-Qaeda dibangun di sini. Pangkalan ini digunakan pasukan operasi khusus CIA dan Badan Intelijen. Pembatasan wilayah udara hingga 14.000 kaki. Bisakah Anda memahami mengapa lokasi berikutnya memiliki rahasia yang begitu diketahui? Tempat ini muncul di Hollywood. Nomor 6 CIA menyebutnya kamp pertanian. Perry didirikan tahun 1942 dan melatih petugas intelijen dalam pengawasan, spionase, interogasi, perlawanan, dan perekrutan. Apa yang diajarkan di sini? Dead drop, pengawasan, interogasi, bertahan dari interogasi, bertahan hidup, membangun hubungan dengan kursus Marx. 6 minggu terakhir sangat berat. Sebagian besar peserta pelatihan tidak pernah membicarakannya, mereka memang tidak seharusnya. Tapi tidak semua fasilitas bergantung pada perangkat keras nomor 5. Anggap saja seperti Pulau Plum untuk manusia. Institut Riset Medis Penyakit Menular Angkatan Darat Amerika Serikat adalah fasilitas penelitian biologi tingkat tertinggi militer. Ini satu-satunya laboratorium Department of Defense untuk mempelajari patogen biosafety tingkat 3 dan 4. Itu berarti antraks, Ebola, dan demam lembah Rift. Laboratorium ini resmi melatih orang mengelola ancaman biologis dan mengembangkan vaksin. Semuanya seharusnya bersifat defensif. Namun, setelah serangan antraks tahun 2000, satu kecurigaan jatuh pada seorang ilmuwan yang bekerja di sana. Beberapa tempat menjadi legenda tersendiri. Nomor 4. Area 51, 83 mil dari Las Vegas, digunakan untuk uji pesawat dan senjata canggih. Penyusup tidak didenda, mereka diperingatkan bahwa mereka bisa ditembak. Terbang di atasnya pun ilegal. CIA ada di sini bersama Angkatan Udara. Dan tentu saja ada teori konspirasi yang menjadi bagian dari cerita di tempat ini. Sebagian besar tidak benar. Rahasia sebenarnya adalah seberapa maju teknologi di sana. Kita sudah sampai di 3 besar dan mulai dari sini semuanya beroperasi di level yang berbeda. Nomor 3, Tolichapik Electronic Combat Range, secara resmi tidak ada. Tempat ini tersembunyi di Paiute Mesa, 3 mil utara Tolichapik, jauh di pegunungan. Bagian dari pangkalan Angkatan Udara Nellis ini diyakini digunakan untuk uji, coba peperangan elektronik dan penerbangan rahasia, sehingga menarik perhatian penganut teori konspirasi. Penampakan Unidentified Flying Object meningkat di sini karena suatu alasan. Jika ada gangguan pada radar, Global Positioning System atau sensor, biasanya diuji di sini lebih dulu. Pangkalan rahasia berikutnya tersembunyi di tempat terlihat. Nomor 2, satu gedung di Manhattan, berbeda dari lainnya. 33 Thomas Street adalah gedung pencakar langit abu-abu dari beton tanpa jendela. Gedung ini dibangun tahun 1970-an di bekas pusat telepon AT&T. Lalu pada 2016 diduga jadi pusat pengawasan National Security Agency. Menjadi markas program Titan Point, gedung ini menyadap komunikasi dari sekutu seperti Jepang, Jerman, dan Prancis. Gedung ini bahkan tidak dinyalakan lampunya pada malam hari. Kemungkinan besar gedung itu memang tidak membutuhkannya, dan markas rahasia terakhir ini sebenarnya tidak tersembunyi, justru sering diabaikan. Nomor 1. Badan Intelijen Geospasial Nasional mengubah citra satelit menjadi data dan memberi arahan bagi drone serta rudal. Inilah cara Amerika Serikat menemukan Usamah bin Laden. Pada 2025, mereka membuka markas baru di St. Louis. Kota ini mempertimbangkan undang-undang untuk jadi zona dilindungi. Rahasia terbaik bukan yang disembunyikan, tapi yang tak terpikir dicari. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga kamu suka videonya. Jika ingin lebih banyak video seperti ini, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mepek.